Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini, saya akan memberikan bagaimana teman-teman agar jualan online terus tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, mulainya adalah teman-teman harus menyiapkan budget marketing 25% dari omset teman-teman. Ya, 25% dari omset teman-teman. Kemudian, ya, di situ teman-teman gunakan untuk ads. Bagaimana teknik ads-nya, ya, cara beriklannya, saya sudah membagikan step by step secara gratis ya. Sudah saya buat sedemikian rupa, terstruktur, dan itu gratis di channel YouTube saya, yaitu @mastova_kendal. Ya, diingat-ingat, @mastova_kendal, masuk ke YouTube, @mastova_kendal. Itu teman-teman bisa mendapatkan video tutorial step by step gratis, baik itu Facebook Ads, TikTok Ads, dan juga Sipa Shopee. Apa itu Sipa Shopee? Yaitu iklan di Meta, ya, di mana situs webnya adalah toko teman-teman di Shopee. Nah, ini Sipa Shopee khusus teman-teman yang sebagai seller Shopee, gitu ya. Untuk ads-nya, teman-teman tinggal ke channel YouTube saya, yaitu @mastofakendal. Itu diingat-ingat. Kemudian, teman-teman nggak perlu khawatir ketika teman-teman bingung, saya juga menyediakan ruang ya konsultasi gratis, baik itu di grup WA ataupun di grup Telegram. Nanti untuk linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Di situ teman-teman nggak perlu khawatir cara beriklannya. Kemudian ketika teman-teman itu beriklan, kuncinya adalah teman-teman konsisten dalam beriklan, maka hasilnya akan konsisten dan akan terus berkembang. Ya, jika teman-teman bingung, tinggal teman-teman konsultasikan di grup saja. Ya, saya siap membantu Anda setiap harinya ya, dan itu 100% gratis. Oke, kita kembali. Nah, setelah teman-teman menyiapkan budget marketing 25% dari omset, kalau misalnya targetnya setiap bulan itu adalah 100 juta ya, target omset ya. Nah, di situ teman-teman harus siapkan 25%, yaitu 25 juta rupiah. Gitu ya. Itu persiapan teman-teman untuk modal iklan. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau belum ada 25 juta? Ya, teman-teman kumpulin dulu ya. Siapkan budget marketing ini di rekening terpisah dan jangan sampai digunakan untuk keperluan yang lain selain untuk keperluan marketing digital, terutama untuk pembayaran iklan ya. Nah, kemudian setelah teman-teman menjalankan ads ya secara konsisten, maka akan ada omset yang masuk. Nah, dari omset yang masuk itu teman-teman harus disiplin ya dalam membagi uang yang masuk. Ingat ya, yang dibagi adalah uang yang masuk, bukan omset yang belum Anda terima, tapi uang yang masuk gitu ya. Uang yang masuk, teman-teman minimal dibagi dalam 7 plot ya. Nah, di sini upayakan dimasukkan dalam rekening-rekening yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar teman-teman itu bisa mengontrol keuangan itu sendiri ya, dan juga bisa mendelegasikan kepada karyawan yang teman-teman percaya. Misalnya untuk pembayaran karyawan sudah ada rekening sendiri, tinggal teman-teman serahkan pada karyawan atau tangan kanan teman-teman ya. Di situ silakan serahkan untuk melakukan pembayaran operasional misalnya, untuk pembayaran listrik dan lain sebagainya ya. Ini harus dibagi ya. Di sini saya bagi dalam 7 plot ya, 7 pembagian. Ingat, ini adalah yang dibagi adalah omset, uang yang masuk ya, omset yang sudah jadi uang ketika teman-teman narik dari misalnya TikTok, TikTok Shop ya, atau dari Shopee, atau dari Tokopedia, atau jualan dari web sendiri ya, itu harus dibagi ya. Setelah menyiapkan budget marketing di rekening sendiri, teman-teman 25% harus dimasukkan ke budget marketing lagi ya, dari omset. Kemudian teman-teman ini 25% itu minimal. Masalah prosentasenya saya serahkan kepada teman-teman. Ini adalah kebutuhan pokok agar usaha teman-teman itu terus berjalan, terus tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, ya pembagian yang kedua yaitu untuk produksi ya. Untuk produksi atau restock. Teman-teman butuh stok barangnya ya di situ. Kalau teman-teman dropship ya, kalau di awal boleh silahkan teman-teman dropship, akan tetapi sebaiknya teman-teman berlatih untuk mandiri ya, punya stok sendiri gitu ya. Lalu kedepannya bisa produksi sendiri gitu ya, atau bisa juga maklun gitu. Kemudian pembagian uang yang masuk selanjutnya adalah untuk produk baru, untuk R&D.
ya. Bisnis atau usaha yang sustainable, yang terus bertumbuh itu pasti ada produk baru, ada pangsa pasar baru. Produk baru kita siapin budgetnya, misalkan contohnya kita alokasikan 10%, ya. Produk baru, untuk peluncuran produk baru kita tidak perlu khawatir karena sudah ada budgetnya. Kemudian untuk pangsa pasar baru didapat dari iklan yang dijalankan secara konsisten dari budget marketing yang ada 25% setiap eh, omset yang masuk gitu ya. Kemudian teman-teman sebagai pengelola, sebagai CEO, sebagai orang yang memikirkan, ya teman-teman boleh minta jatah ya, artinya hak teman-teman itu 3% untuk keperluan pribadi. Kemudian untuk karyawan misalnya 7%, ya. Masing-masing dari ini masukkan kepada eh, rekening yang berbeda-beda ya. Jadi budget marketing sendiri, rekening sendiri, produksi sendiri, produk baru sendiri, pengelola pengelola teman-teman punya rekening sendiri gitu ya, untuk gaji karyawan sendiri, untuk operasional sendiri, kemudian untuk margin teman-teman juga harus dipisahkan sendiri. Nah, yang bisa digunakan untuk keperluan pribadi teman-teman adalah yang margin dengan pengelola pengelola ini, yang dimana teman-teman ini untuk keperluan teman-teman gitu ya. Nah, selebihnya jangan diganggu gugat karena ini adalah kebutuhan pokok teman-teman ya. Misalnya nih teman-teman jatah untuk marketing 25%, teman-teman pakai untuk keperluan pribadi. Saatnya bayar iklan, bingung, akhirnya iklannya mandek, gak ada omset cepat atau lambat. Dan marketing itu adalah jantung dari sebuah usaha. Nah, kalau teman-teman disiplin melakukan hal ini ya, eh, mulainya sudah ada budget marketingnya, melakukan ads, belajar, silahkan belajar secara gratis. Teman-teman nggak perlu membeli ya video tutorial gitu ya. Dan itu tidak perlu. Teman-teman, saya sudah menyiapkan video tutorial gratis buat teman-teman step by step. Dan ketika teman-teman bingung, saya juga menyediakan ruang konsultasi dan itu 100% gratis. Silahkan teman-teman gabung saja, mulainya dari channel YouTube saya yaitu @mastova_kendal ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya, agar jualan online teman-teman, baik itu yang sudah mulai atau belum ya, agar tidak ada kata, dan ini merupakan pengalaman saya pribadi ya, di mana ketika duit itu dicampur jadi satu, maka omset kelihatannya gede, tapi tidak ada hasil yang kita dapat di ujungnya. Maka saya membuat rumusan seperti ini berdasarkan pengalaman saya. Ya, semoga hal ini bermanfaat dan saya pastikan ketika teman-teman menerapkan ini ya, di mana di sini kalau di file Excel-nya adalah di spreadsheet-nya adalah ini untuk restock atau untuk produksi ya, R&D, ini masing-masing rekening yang berbeda. Sekali lagi ya, masing-masing rekening berbeda. Nah, saya akan berikan contoh laporan uang masuknya ya. Nah, di sini misalnya tanggal 1 Juli dari TikTok Shop narik 20 juta. Dari tanggal 3 Juli narik dari Shopee 50 juta misalnya. Nah, di sini dibagi ke rekening masing-masing, maka akan muncul nanti real omset pada bulan Juli itu totalnya 295 juta. Itu adalah uang yang sudah masuk ke teman-teman. Kalau yang belum, ya misalnya ada pengiriman COD, memang omset gede gitu. Nah, di situ masih ada kemungkinan retur dan lain sebagainya. Dan ini adalah yang saya maksudkan adalah pengaturan benar-benar uang yang sudah teman-teman terima ya. Sehingga tetap ya bagaimanapun itu teman-teman akan mendapatkan margin. Seberapapun biaya per purchase-nya kalau teman-teman rajin, disiplin dalam membagi ini, itu tidak jadi persoalan. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa @mastova kendal di YouTube. Terima kasih.